Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jontas, Joni Tasya Kreator. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 kategori jenis konten yang dilarang oleh YouTube. Sebelum saya memulai video kali ini, silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tujuan penonton membuka YouTube antara lain adalah untuk mencari informasi, untuk belajar, dan mencari hiburan. YouTube memastikan penonton mendapatkan pengalaman positif dari mengakses YouTube. Dengan kata lain, YouTube melarang konten jenis apapun yang dapat menimbulkan efek negatif ke penonton. Dan kabar buruknya, terkadang ketika kita berniat baik untuk berbagi informasi, mengupload sebuah video ke YouTube, tanpa sadar video yang kita upload mengandung konten yang dilarang oleh YouTube atau melanggar kebijakan YouTube, dan apabila kita mengupload konten yang melanggar kebijakan YouTube, maka resiko terburuknya adalah YouTube akan menghapus channel kita. Oleh karena itu, di video kali ini, saya akan menjelaskan sedetail mungkin konten-konten jenis apa saja yang dilarang oleh YouTube untuk kita upload. Secara garis besar, ada 5 kategori jenis konten yang dilarang oleh YouTube, antara lain scam atau penipuan, kemudian konten sensitif, kemudian konten kekerasan atau berbahaya, lalu barang yang melanggar hukum, dan yang terakhir yaitu misinformasi. Jadi totalnya ada 5 kategori, dan mesin kategori ini nanti ada perinciannya masing-masing lagi. Oke, akan saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu scam atau penipuan. Scam dan penipuan ini dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu scam alias menipu penonton. Contohnya seperti apa, Mbak? Contohnya adalah kasus yang sempat viral kemarin, yaitu tentang platform trading ilegal. Kasus itu termasuk salah satu bentuk penipuan atau scam, karena si pembawa acara atau pemilik channel itu menjanjikan sesuatu yang berlebihan dengan resiko yang sangat tinggi. Contoh lain, misalnya nih, saya menjanjikan ke teman-teman untuk menyetorkan ke saya minimal 1 juta rupiah, dan bulan ke depan saya akan mengembalikannya 1.300.000. Saya menjanjikan keuntungan 30% kepada teman-teman, dan teman-teman nggak tahu perputaran uangnya ini untuk apa. Dan setelah 30 hari, saya tidak bisa memberikan uang itu atau tidak bisa memenuhi janji saya, itu termasuk konten penipuan ya teman-teman. Contoh, konten penipuan yang lain. Misalnya nih, teman-teman mengadakan giveaway. Teman-teman menaruh link giveaway-nya di deskripsi, kemudian meminta penonton siapa yang mau giveaway. Silahkan klik link yang ada di deskripsi, dan setelah diklik, ternyata link tersebut mengarah ke sebuah virus atau ke sebuah konten sensitif dan lain sebagainya. Kasus seperti ini juga termasuk penipuan ya teman-teman. Dan ketika teman-teman melihat konten jenis penipuan seperti ini, teman-teman bisa melaporkannya. Atau misalkan teman-teman adalah korban, teman-teman sudah menyetorkan uang dan ternyata uang itu nggak dikembalikan, teman-teman bisa melaporkan channel tersebut. Kemudian yang termasuk ke dalam konten penipuan yang kedua yaitu peniruan identitas channel. Misalnya, kita meniru profil channel seseorang menggunakan foto profil yang sama, foto banner yang sama, dan tampilan keseluruhan channel itu sama, identik dengan channel yang ditiru. Tidak harus persis sama ya teman-teman. Ya pokoknya sudah mencakup foto yang sama, namanya yang sama, iya kan? Dan kecenderungan isi video yang sama. Seperti itu sudah termasuk pemalsuan identitas channel. Misalnya, saya membuat channel baru, saya pakai fotonya Atta Halilintar, kemudian bannernya juga Atta Halilintar, kemudian nama channelnya juga Atta Halilintar. Isi-isinya itu adalah video potong-potongan tentang Atta Halilintar. Itu juga sudah termasuk peniruan identitas ya teman-teman.
Kasus seperti ini pun juga sudah pasti akunnya akan dihapus oleh YouTube, karena konten jenis ini termasuk konten yang dilarang. Ini berlaku tidak hanya untuk peniruan identitas channel. Misalkan kita menirukan identitas pribadi seseorang, itu juga tidak boleh. Contoh misalnya nih, ada seorang public figure bernama X. Misalnya dia tidak memiliki channel YouTube, tapi dia punya platform sosial media yang lain. Karena saya ingin meniru, saya menggunakan namanya, saya menggunakan fotonya, dan mengupload video-video yang seolah-olah itu yang posting adalah dia. Padahal dia tidak punya channel. Nah, ini termasuk peniruan identitas pribadi, dan ini dilarang juga oleh YouTube. Risiko terburuknya adalah channel kita akan dihapus tanpa ampun. Kemudian yang termasuk ke dalam konten penipuan yang ketiga, yaitu membeli subscribe, membeli views, atau sangat-sangat dilarang oleh YouTube. Meskipun saat ini banyak yang tidak ketahuan, akan tetapi potensinya apabila ketahuan itu sudah pasti channel tersebut akan dihapus oleh YouTube ya teman-teman. Jadi daripada teman-teman membeli subscribe, membeli view, seandainya pun gak ketahuan itu, gak akan bisa bertahan lama, gak bisa untuk jangka panjang. Dan kalau ketahuan, sudah pasti channel kita akan diangkut oleh YouTube. Jadi kita membuat channel kita yaitu dengan membangun channel untuk jangka panjang ya teman-teman. Kita pilih jalan yang aman-aman saja, yang sudah pasti tidak melanggar kebijakan YouTube. Termasuk juga jika channel teman-teman memberikan link yang mengarahkan kepada sebuah situs, di mana situs tersebut adalah situs jual beli subscriber, jual beli viewers, itu juga termasuk sebuah pelanggaran melanggar kebijakan YouTube. Jadi, dalam membuat channel, pastikan teman-teman itu terbebas dari pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam kategori penipuan scam ini. Kemudian, kategori yang kedua yaitu konten sensitif. Apa saja sih yang termasuk dalam kategori konten sensitif? Nah, yang pertama terkait dengan seksual. Segala bentuk konten vulgar yang dimaksudkan untuk memberi kepuasan seksual itu tidak diizinkan oleh YouTube, baik itu pornografi maupun sukarno aksi. Segala sesuatu berkaitan dengan porno aksi dan pornografi itu dilarang untuk dijadikan konten. Dan untuk konten jenis ini, percayalah teman-teman, itu nggak butuh waktu yang lama. YouTube pasti akan menemukan dan pasti akan menghapus. Karena apa, Mbak? Karena akan banyak orang yang melaporkan untuk konten jenis ini yang terkait dengan pengubaran secara vulgar alat kelamin, entah itu payudara atau bokong, pokoknya yang terkait dengan seksual. Kemudian yang termasuk dalam kategori konten sensitif yang kedua yaitu keselamatan anak. Contohnya nih, eksploitasi seks anak di bawah umur itu tidak diperbolehkan. Selain akan mendapat sanksi dari YouTube, kasus ini juga akan mendapat sanksi dari pihak hukum ya teman-teman. Kemudian video yang menunjukkan suatu tindakan berbahaya yang sangat beresiko dan melibatkan anak di bawah umur itu tidak diperbolehkan. Jadi memang untuk konten yang di dalamnya itu terdapat anak-anak itu sangat sensitif, rawan sekali. Banyak orang yang nggak ngerti ketika mereka membuat konten dan melibatkan anaknya. Contohnya, misalkan membuat konten mengendarai mobil. Di situ ada teman saya pernah melihat membuat tutorial mengendarai mobil. Nah, dalam video tersebut dia memangku anak kecilnya. Itu juga termasuk sudah melanggar kebijakan YouTube ya teman-teman. Apalagi terkait dengan keselamatan anak kecil. Kemudian yang termasuk dalam kategori konten sensitif selanjutnya yaitu tindakan yang terkait dengan bunuh diri atau tindakan menyakiti diri sendiri. Itu juga dilarang oleh YouTube ya teman-teman. Seperti contoh, misalnya nih, teman-teman ingin mendapatkan banyak view, ingin mendapatkan banyak penonton, teman-teman melakukan live streaming di situ. Teman-teman melakukan aksi yang melukai diri sendiri, entah dengan alat apapun itu. Itu juga sangat dilarang oleh YouTube. Seperti itu termasuk konten sensitif.
Meskipun banyak orang yang suka dan memang ingin menonton adegan tersebut, akan tetapi konten tersebut dilarang oleh YouTube. Kategori yang ketiga yaitu konten kekerasan atau konten berbahaya. Jadi, YouTube tidak mengizinkan kepada segala jenis konten yang mendorong aktivitas berbahaya atau ilegal yang dapat menimbulkan cedera fisik, seri, atau kematian. Contohnya itu seperti apa video challenge-nya? Misalnya, challenge berenang bareng buaya, challenge tidur bareng ular. Itu termasuk konten yang berisiko berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian. Contoh lagi yang kedua, yaitu konten prank. Misalkan teman-teman membuat konten yang tujuannya adalah mengeprank seseorang, sedangkan konten prank tersebut itu sangat berbahaya dan sangat mengancam yang dapat menimbulkan depresi atau tekanan emosional yang berat kepada orang yang diprank. Kasus seperti itu juga dilarang oleh YouTube. Kemudian selanjutnya yang termasuk dalam konten berbahaya atau konten kekerasan yaitu membuat tutorial atau membuat petunjuk untuk membunuh atau melukai orang lain. Apapun tutorialnya, jika tujuannya adalah untuk membunuh atau melukai orang lain, maka itu termasuk konten kekerasan. Kemudian selanjutnya, konten penggunaan atau pembuatan narkoba. Ini juga sangat dilarang. Jelas banget ya teman-teman, tidak hanya YouTube yang melarang, tapi akan menjadi musuh sama orang, termasuk aparat hukum. Kemudian selanjutnya, yang termasuk ke dalam konten kekerasan atau berbahaya yaitu ujaran kebencian. Ini juga sangat dilarang oleh YouTube ya teman-teman. Yang saat ini marak terjadi ya di dalam halaman kebijakan bantuan YouTube. YouTube telah menginformasikan bahwa YouTube akan menghapus segala jenis konten yang menyerukan kekerasan atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan salah satu atribut antara lain kasta etnis, kewarganegaraan, ras, agama, orientasi seksual, korban peristiwa kekerasan, dan keluarga. Mereka itu dilarang oleh YouTube ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang termasuk dalam kategori konten kekerasan dan berbahaya adalah cyberbullying. Contohnya seperti apa Mbak? Misalkan kita membuat konten yang isinya adalah ejekan berkepanjangan atau penghinaan secara kejam. Misalnya nih, rasis seperti itu terhadap suatu individu ataupun kelompok. Misalnya kita tidak suka dengan seseorang public figure, misalnya kita terus-terusan membuat konten yang negatif tentang dia, kita mengolok-olok dia, kita menghina dia dalam kurun waktu yang panjang, itu juga dilarang oleh YouTube. Termasuk juga penghinaan terhadap sebuah kelompok, baik itu suku, agama, ras, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian kategori jenis konten yang keempat yang dilarang oleh YouTube adalah barang yang diatur oleh hukum. Yang termasuk dalam kategori barang yang diatur oleh hukum antara lain menjual barang atau jasa ilegal yang diatur oleh hukum. Contohnya adalah menjual alkohol, menjual kartu kredit curian, menjual dokumen atau uang palsu, menjual organ tubuh, menjual bahan peledak, menjual nikotin termasuk produk vape. Kasus seperti itu juga tidak boleh ya teman-teman. Banyak orang yang gak ngerti. Kemudian situs perjudian online, lalu obat-obatan tanpa resep dokter, pelayanan seks atau pendamping seksual, pelayanan medis tanpa izin, penyelundupan manusia, dan lain-lain. Semua itu termasuk dalam penjualan barang atau jasa ilegal. Kemudian selanjutnya, yang termasuk ke dalam kategori barang yang diatur oleh hukum adalah menjual senjata api atau aksesoris. Senjata api adalah segala bentuk jual beli senjata api di YouTube, itu dilarang. Termasuk juga spare part senjata api seperti amunisi magazin, peredam suara, itu semua tidak diperbolehkan. Kemudian kategori konten yang dilarang yang terakhir yaitu jenis konten yang mengandung misinformation.
Misinformasi ini bahasa populernya adalah hoax. Jadi, kita tidak boleh menyebarkan informasi hoax melalui platform YouTube tentang apapun itu, seperti tentang berita politik yang kita palsukan, yang kita misinformasikan, yang kita edit sendiri tanpa sumber, itu juga dilarang oleh YouTube. Kemudian konten-konten yang memberikan informasi yang sifatnya meresahkan masyarakat, padahal informasi tersebut adalah informasi palsu. Itu juga termasuk dalam konten hoax atau misinformasi. Dan tentu resiko terburuknya adalah jika kita mengupload konten-konten hoax atau konten-konten misinformasi, channel kita pasti akan dihapus oleh YouTube. Itulah 5 kategori jenis konten yang dilarang oleh YouTube, bahkan dilarang keras. Dari beberapa contoh kasus yang saya sebutkan, mungkin YouTube tidak akan langsung menghapus channel, mungkin akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Misalnya, peringatan pertama, peringatan kedua, baru menghapus channel. Tapi ada juga kasus-kasus tertentu di mana YouTube langsung menghapus channel kita tanpa pemberitahuan. Kita tidak pernah tahu kasus yang mana yang akan mendapatkan peringatan dan kasus yang mana yang akan langsung dihapus oleh YouTube. Jadi, untuk amannya sebaiknya kita menghindari untuk mengupload video dengan jenis konten yang sudah saya sebutkan kategorinya tadi. Tujuan kita membangun YouTube adalah untuk jangka panjang ya teman-teman. Jadi, kita cari jalan-jalan yang aman saja. Masih banyak banget jenis konten selain konten yang dilarang ini. Yang bisa kita angkat konten edukasi, konten hiburan, konten panduan, konten motivasi, atau tutorial seperti Jontas Kreator ini. Ada banyak banget loh teman-teman yang dapat memberikan efek yang positif kepada penonton. Jadi ingat sekali lagi ya, tujuan awal menonton membuka YouTube adalah untuk mencari informasi, untuk belajar, dan untuk mencari hiburan. Jadi, sebisa mungkin kita memenuhi apa keinginan penonton dengan memberikan ketiga hal ini, yaitu informasi yang benar, kemudian panduan belajar, atau konten hiburan. Paham ya teman-teman? Apabila ada yang belum paham atau ada pertanyaan terkait dengan kategori yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.